Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ripta, NIM 1912 dari kelas PIC semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Dosen pengampu Ibu Hena Nelis MPD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Sebelum kita lanjut membahas lebih dalam, kita akan membahas pengertian dari strategi pembelajaran. Apa sih strategi pembelajaran itu? Secara umum, strategi pembelajaran ialah suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Sedangkan menurut para ahli, yaitu salah satunya menurut Kem, di sini strategi pembelajaran itu adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien. Lanjut, yang kedua yaitu jenis model, strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Jenis model menurut para ahli, salah satunya menurut Joyce dan Well dalam Rusman, berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Adapun fungsi dari model pembelajaran itu sebagai pedoman bagi para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selain fungsi, model pembelajaran juga memiliki beberapa ciri. Menurut Cardi dan Noor, ciri-ciri tersebut antara lain: yang pertama, model pembelajaran itu merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar. Next, yang kedua yaitu jenis strategi. Sebelumnya saya sudah memaparkan pengertian strategi pembelajaran. Nah, di sini terdapat fungsi strategi pembelajaran. Apa saja sih? Yang pertama, sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar. Yang kedua, sebagai perangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada. Yang ketiga, sebagai seperangkat kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar yang ada. Dan yang keempat, sebagai kerangka kerja untuk merencanakan catatan ceramah kelas, latihan kelompok, dan penugasan pekerjaan rumah. Dan yang ketiga yaitu jenis pendekatan. Jenis pendekatan itu apa sih? Jenis pendekatan itu adalah sudut pandang dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyelenggarakan atau menyampaikan materi kepada siswanya. Yang terakhir ada media pembelajaran. Media pembelajaran itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti buku, film, atau video, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah memilih model, strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Yang kedua, aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, integritas bidang studi atau pokok bahasan. Yang keempat, alokasi waktu dan sarana penunjang. Yang kelima, jumlah siswa. Yang keenam, pengalaman dan kewibawaan pengajar. Poin yang terakhir yang akan saya bahas yaitu macam-macam metode pembelajaran aktif dalam pembelajaran PAI. Ada 12 metode pembelajaran.
Salah satunya, saya akan memaparkan salah satu dari 12 metode tersebut. Salah satunya metode ceramah. Metode ceramah ini metode paling klasik dan paling sering digunakan oleh dunia pendidikan. Meskipun kurikulum sudah direvisi, namun masih banyak sekali pengajar yang menggunakan metode ceramah di kelas karena cakupan kelas yang begitu besar dan jumlah siswa yang begitu banyak. Ceramah ini bisa menjadi alternatif untuk mengcover seluruh siswa dalam satu waktu.